Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anadia Rani Prambatsani sebagai akun eksekutif di Six Co bersama tim saya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan agensi kami sendiri. Klien kami Kacang Dua Kelinci. Dan yang terpenting adalah ide besar kami untuk campaign terbarunya Kacang Dua Kelinci. Pertama-tama akan diperkenalkan agensi kami Six Co oleh strategis kita yaitu Sandika. Baik, jadi Six Co ada agensi periklanan yang menembus batas kreativitas dengan estetik yang berani dan misterius. Kami percaya bahwa iklan bukan sekadar strategi pemasaran, tetapi juga ritual yang dapat menghipnotis dan menggiring audiens ke dalam dunia yang lebih dalam, di mana seni, simbolisme, dan kekuatan tersembunyi menyatu. Dan agensi ini berdiri pada tahun 1966 di bilangan The Infernal Fire 666 Blackthorn Avenue, San Francisco, United States. Jadi, di tahun 1966, di kota San Francisco, ketika pemasaran di kota terlalu kaku, klien hanya peduli tentang penjualan, bukan koneksi emosional dengan konsumen. Mereka ingin iklan yang mencolok, yang keras, yang menjual, bukan yang menyentuh hati. Mereka merasa saatnya untuk meninggalkan sistem lama dan membangun sesuatu yang baru. Iklan bukan hanya untuk menjual produk, tapi untuk menceritakan sebuah era. Six 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 bertujuan untuk melakukan pemasaran dengan seni yang bebas, narasi yang menjerat, dan visual yang akan mengakar demi menarik konsumen dengan emosional. Jadi ini adalah kami, tim dari Six Six Co, di mana ada next, di mana saya sendiri adalah Sandika sebagai strategi planner, ada Nadia sebagai account executive, ada Grace sebagai graphic designer, ada Raina sebagai copywriter, Amar sebagai media digital, dan Nabil sebagai media non-digital. Next. Untuk visi kami yaitu menciptakan revolusi periklanan kreatif dengan strategi yang memadukan seni, psikologi, dan filosofi gelap untuk kampanye yang mendalam dan berkesan. Untuk misinya, kami menciptakan kampanye yang tidak hanya dilihat tetapi juga dirasakan, mengemas kampanye dengan elemen emosional yang memicu hasrat, nostalgia, dan keinginan mendalam pada audiens. Setiap kampanye dirancang untuk membekas keingatan, menciptakan efek yang bertahan lama bahkan setelah audiens melihatnya sekali, dan lain-lain. Baik, Six Co ini telah menawarkan pelayanan ke brand ternama di dunia. Next, kami juga telah menerima banyak awards atas karya-karya kami sendiri. Berikut adalah awards-nya. Next. Dan ini adalah beberapa karya kami yang telah sukses dan berhasil mencapai target para klien. Next. Baik, pelayanan yang kami lakukan itu ada creative and production, branding and identity, digital marketing, dan brand activation. Next. Baik, pada kali ini kami berkesempatan bekerja sama bersama dengan Kacang Dua Kelinci. Kacang Dua Kelinci ini seperti yang
para teman-teman sudah tahu bahwa kacang dua kelinci memiliki kualitas premium meskipun di satu sisi mereka memiliki kelemahan seperti harga yang lebih mahal dan kurang dikenal di warung kecil. Namun kata kacang dua kelinci ini memiliki peluang untuk memperluas varian sehat serta menembus pasar luar negeri meski harus menghadapi persaingan dengan merek lokal dan global. Dan kacang dua kelinci ini mereka menargetkan segmen luas terutama kelas menengah ke atas dengan strategi pemasaran yang kuat termasuk kemitraan dalam event olahraga dan juga hiburan. Lalu ada tentang kompetitor kami. Kompetitor kami di sini adalah Kacang Garuda. Seperti yang teman-teman tahu juga bahwa Kacang Garuda kali ini menempati di posisi pertama dalam brand top of mind. Lalu selain itu ada yang merupakan kompetitor kami merupakan dari merek kacang Sukro itu sendiri. Dan dari ketiga brand ini akan kami bahas secara lengkap di dalam fase SWOT. Oke, next ada segmentasi pasar. Untuk demografis dari umur 13 sampai 45 tahun, untuk pendapatan menengah ke atas. Terus untuk target pasarnya itu dari Gen Z sampai milenial. Dan untuk nilai psikografisnya ada pertama gaya hidup, nikmati momen santai atau momen santai praktis. Dua, kepribadian, suka bergaul, berinteraksi, dan terbuka. Ketiga, minat dan hobi, berkumpul, menonton film, bersantai, traveling, main games bersama teman atau keluarga. 4, status sosial kelas menengah. Oke, next. Poin ketiga ada behavioral. Yang pertama ada waktu pembelian, acara sosial atau kumpul keluarga, dan nonton. Poin keduanya ada aktivitas santai, nonton TV, kerja, perjalanan. Dan untuk cara pembeliannya di minimarket atau supermarket, frekuensi pengguna rutin, konsumsi hampir setiap hari, pengguna sesekali saat acara keluarga, nonton ataupun berkumpul. Untuk poin geografis, pertama ada wilayah atau lokasi, perkotaan dan kota besar. 2, kepadatan penduduk, populasi sedang hingga padat. Poin ketiga budaya lokal, ngemil tinggi dan sehat. Poin keempat mobilitas konsumen, perkotaan sibuk dan praktis. Dan poin kelima ada infrastruktur, akses supermarket dan minimarket. Oke, next. Lalu masuk ke competitor analysis, mulai dari Kacang Garuda, strengths-nya ada kacang berkualitas tinggi, rasa yang khas dan otentik, ekspansi pasar global, dan strategi pemasaran kreatif. Untuk weakness-nya ada terbatasnya inovasi rasa, dan produk kacang tidak cocok untuk kesehatan. Untuk opportunities-nya ada menciptakan variasi yang sehat, kolaborasi dengan influencer yang punya gaya hidup sehat, dan untuk threats ada pergeseran selera konsumen, kompetitor dengan strategi menembus pasar global, diversifikasi produk dan inovasi, cemilan kacang premium yang sehat, dan strategi pemasaran efektif. Untuk weakness-nya ada kurang memiliki ciri khas yang kuat distribusi, dan ketersediaan terbatas di pasar tradisional. Opportunities-nya itu pengembangan varian baru, mengembangkan fungsi baru tidak hanya sebagai cemilan, memperluas distribusi ke pasar tradisional, dan membangun kerjasama dengan merek atau pihak internasional. Dan threats-nya adalah persaingan ketat dengan merek kacang-kacangan, cemilan sehat yang menjadi produk pengganti. Yaitu, dan selanjutnya ada kacang sukro, dan strength-nya adalah memiliki harga lebih terjangkau, dominasi di pasar tradisional, fokus pada cita rasa lokal, dan kemasan praktis dan beragam ukuran. Weakness-nya adalah citra sebagai cemilan ringan, bukan premium, keterbatasan dalam inovasi produk kacang. Opportunities-nya adalah pengembangan varian rasa, mengembangkan gaya desain menjadi lebih modern dan unik, dan memperluas distribusi tidak hanya di pasar tradisional. Threats-nya ada snack modern berbasis kacang yang lebih inovatif dan distribusi yang terbatas. Next.
Oke, selanjutnya di sini ada informasi perbandingan gizi dua top brand. Gambar yang pertama itu ada top brand 1 yaitu kacang Garuda, dan yang gambar yang kedua itu ada top brand dari kacang dua kelinci. Kesimpulannya, kacang dua kelinci dapat disimpulkan sebagai pilihan camilan yang lebih sehat dibandingkan kacang Garuda. Hal ini didukung oleh kandungan gizinya yang lebih rendah kalori, lemak, dan karbohidrat, namun memiliki kadar protein yang lebih tinggi serta tidak mengandung gula, menjadikannya lebih baik untuk dikonsumsi secara rutin. Next. Oke, selanjutnya ada unique selling proportion, yaitu dari kacang dua kelinci. Jadi, kacang dua kelinci menggunakan tagar teman kebersamaan yang di setiap promosinya dan memperkenalkan produk sebagai cemilan yang hadir di tengah kebersamaan. Kacang dua kelinci juga memperkenalkan produknya sebagai cemilan yang sehat karena tinggi protein dan kaya serat. Saat mengeluarkan varian rasa baru yaitu kacang Koro Pedas juga mengeluarkan dengan slogan yaitu 2 kali lebih enak, 2 kali lebih sehat, di mana membedakan kacang dua kelinci dengan merek lainnya adalah menjadi varian rasa yang cocok untuk gaya hidup sehat. Next. Baik, di next slide ada segmentasi media, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada above the line atau ATL, billboard berukuran besar akan ditempatkan di lokasi strategis seperti dekat pusat perbelanjaan, kampus, kawasan perkantoran, dan area publik yang ramai aktivitas sosial. Poin kedua ada below the line atau BTL, berkolaborasi dengan komunitas olahraga seperti senam, futsal, ataupun badminton. Aktivasi merek dalam acara atau kegiatan yang diadakan komunitas tersebut. Poin terakhir, poin ketiga, Through the Line atau TTL, website resmi Kacang Dua Kelinci menjadi pusat informasi produk. Di sisi lain, media sosial yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube akan digunakan untuk menyebarkan konten yang menarik, juga dengan penguatan CEO dan konten marketing melalui artikel blog. Next. Baik, di sini ada above the line. Kami memilih billboard. Kacang Dua Kelinci menggunakan billboard untuk menjangkau khalayak luas dan membangun brand awareness yang kuat, khususnya di kalangan urban dan generasi muda yang aktif bersosialisasi. Billboard akan ditempatkan di lokasi strategis seperti tingkat kampus, stasiun, pusat kebugaran, kawasan perkantoran. Yang kedua ada area dengan aktivitas sosial tinggi dan lalu lintas padat. Baik, boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada below the line, yang dimana ketika suatu komunitas olahraga mengadakan acara atau kegiatan, Kacang Dua Kelinci dapat menyediakan bot untuk berinteraksi ataupun memberikan tantangan yang berhadiah. Kacang Dua Kelinci juga dapat branding di apparel dan equipment komunitas tersebut. Next. Terus selanjutnya yaitu ada below the line lagi, yaitu ketika suatu komunitas olahraga mengadakan acara atau kegiatan, Kacang Dua Kelinci dapat menghadirkan foto booth yang menjadi pusat perhatian sehingga peserta dapat mengabadikan momen seru mereka. Peserta juga dapat menggunakan berbagai properti yang unik seperti aksesoris bersama kacang atau papan yang sebagian menarik untuk menambah kesan spesial pada foto mereka. Dengan mengunggah foto ke media sosial menggunakan hashtag khusus itu seru bareng Dua Kelinci, peserta berkesempatan mendapatkan hadiah eksklusif dari Kacang Dua Kelinci. Next. Lalu masuk ke Through the Line, pertama ada website. Website kacangduakelinci.com dirancang sebagai pusat informasi produk yang komprehensif dan mudah diakses. Pengunjung dapat mengeksplorasi berbagai varian kacang berdasarkan kategori seperti jenis produk, varian rasa, ukuran kemasan, hingga informasi detail mengenai perusahaan, sejarah, dan proses inovasi produk. Next. Kedua ada konten marketing. Gambar di samping adalah konten Through the Line dari Kacang Dua Kelinci dalam blog
dan dalam bentuk blog atau artikel pada tahun 2011. Dua Kelinci menjadi sponsor resmi Real Madrid di Indonesia. Dengan kolaborasi ini, Real Madrid dan Dua Kelinci menciptakan exposure dari media ke interaksi langsung dan menyatukan brand awareness dan engagement. Next. Ketiga, ada media sosial. Pemanfaatan Meta Business Suite dan TikTok Ads Manager digunakan untuk meningkatkan jangkauan konten promosi dan memperluas exposure kampanye kebersamaan kepada target audience yang lebih luas. Memanfaatkan fitur backlink pada bio dan swipe up link untuk IG Story yang mengarahkan pengguna ke halaman produk terbaru, katalog varian rasa, dan informasi promo yang sedang berjalan di website resmi. Next. Yang keempat ada optimasi mesin pencarian SEO. Strategi SEO dilakukan untuk meningkatkan visibilitas website Kacang Dua Kelinci di hasil pencarian Google dan menarik lebih banyak pengunjung secara organik. Optimasi dilakukan dengan menargetkan kata kunci relevan seperti cemilan untuk nobar, cemilan sehat, snack teman kumpul, kacang terbaik untuk acara keluarga, hingga varian kacang enak Indonesia. Next. Baik, ini dia adalah ide kami dari Success and Company untuk Dua Kacang Dua Kelinci, yaitu berjudul Kacang Terakhir. Next. Jadi, sesuai dengan karakteristik agensi kami ingin membuat kampanye yang menggabungkan unsur horor, interaksi digital, dan kejutan absurd yang seru. Supaya para konsumen ini nggak cuma nikmatin gurihnya kacang dua kelinci, tapi juga dibikin ketakutan. Dengan pesan, kalau kamu ambil kacang terakhir, siap-siap dihantui. Yang akan membuat konsumen penasaran, memberikan experience horor yang menghibur, dan viral. Dan kampanye ini juga dirancang untuk menjangkau generasi Z dengan memadukan snack, scare, dan share, menciptakan pengalaman ngemil yang tak terlupakan, absurd, dan viral. Nah, kita ada dua ide alternatif yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nabil dan Sadika. Next. Kita masuk ke ide pertama. Ide pertama merupakan real life activation, yaitu berupa rumah hantu dua kelinci. Nah, rumah hantu dua kelinci ini tujuannya adalah meningkatkan engagement anak muda lewat pengalaman horor yang seru dan interaktif, memperkuat image brand sebagai cemilan wajib saat kumpul dan nongkrong, mendorong viralitas di media sosial lewat konten lucu dan serem yang bisa dibagikan, lalu meningkatkan brand recall melalui aktivasi offline yang unik dan memorable, serta mendorong penjualan lewat paket bundling, edisi khusus, atau promosi event. Nah, jadi konsep dari rumah hantu ini sendiri, jadi bisa dibayangkan sebuah rumah tua yang angker dengan lorong yang gelap, suara-suaranya, dan kejutan-kejutan menyeramkan. Tapi ada twist, semua hantu di dalamnya ternyata juga pecinta kacang dua kelinci. Jadi alih-alih mengganggu, para hantu ini malah ngajakin nongkrong dan ngemil bareng di tengah suasana horor yang kocak dan absurd. Jadi bagiannya ada, misal bagian pertama ada lorong ketawa takut. Jadi lorong gelap yang penuh jump scare, tapi pas sampai ujung ada hantu ngasih tas snack pack dua kelinci sambil bilang, tenang, serem-serem gini juga harus ngemil dong, gitu. Lalu yang kedua ada ruang tamu mistis. Tempat buat nongkrong nih bareng sama hantu, lengkap dengan beanbag, ada lampu remangnya, dan ada varian cemilan dua kelinci. Bisa jadi spot foto dan ngobrol santai. Terus juga yang ketiga ada dapur hantu lapar. Area penuh aroma cemilan, juga ada hantu koki yang masak cemilan seram, tapi isinya semua snack dua kelinci. Terus aktivitasnya bisa berupa tebak rasa snack sambil tutup mata. Lalu yang keempat ada ruang selfie serem. Jadi zona foto booth dengan hantu-hantu lucu dan properti horor. Plus branding dua kelinci. Lalu hasil foto bisa langsung di-post ke sosmed, otomatis masuk kontes, otomatis masuk ke kontes berhadiah. Lalu yang kelima ada zona uji nyali. Berani ngekacang namanya. Jadi tantangan mini escape room dengan snack dua kelinci sebagai clue, harus kerja sama tim buat selamat sambil ngemil tapi. Jadi untuk ide pertama ini adalah merupakan hasil analisis kami dari segmentasi seperti yang juga sudah dijelaskan pada awal tadi.
Oke, jadi untuk ide berikutnya yaitu kami membuat packaging experience eh, di mana adalah kacang panggil arwah edition. Nah, ini merupakan kacang produk kacang dua kelinci di mana new packagingnya dibuat secara seperti konsep agensi kami, ada hal-hal mistis. Next. Next. Oke, jadi untuk kacang panggil arwah edition ini sendiri itu dua kelinci menghadirkan pengalaman ngemil yang tidak biasa lewat kemasan edisi spesial horror, di mana setiap kemasan itu terdapat kode yang ketika dipindai akan menampilkan. Sorry, sebelumnya. Jadi dalam setiap kemasan terdapat QR kode yang ketika dipindai akan menampilkan jump scare singkat, lalu mengarahkan konsumen ke cerita horor interaktif yang menegangkan. Nah, di dalamnya itu konsumen diajak menyelesaikan misi seram sambil terus ngemil kacang favorit mereka. Nah, yang membuat edisi ini semakin istimewa itu ada di beberapa kemasan tersembunyi sebuah biji kacang khusus yang berbalut bungkus merah yang dikenal sebagai kacang kutukan. Nah, di sini konsumen yang menemukan kacang ini dianggap telah terpilih dan berhak mendapatkan hadiah misterius yang akan setiap konsumen yang terpilih akan menghubungi kacang dua kelinci. Untuk hadiahnya itu adalah surprise gift, di mana seperti e-board, kamera Instax Mini, atau satu box cemilan dua kelinci edisi khusus. Nah, kemudian ada surat kutukan gulung, di mana ditulis dengan gaya menyeramkan namun jinak, meninggalkan kesan mendalam dan unik bagi penerima. Kemudian semua hadiah ini dikemas dalam sebuah kotak misterius bersegel merah bertulis tangan seperti kamu sudah di quote, yang semacam hal-hal creepy gitu. Untuk objektifnya itu yang pertama engagement digital via cerita dan game horror, di mana meningkatkan interaksi konsumen lewat pengalaman imersif, yaitu scan QR, nikmati jump scare, dan selesaikan misi horor sambil ngemil. Yang kedua itu viral seperti jump scare sekaligus dengan hadiah misteriusnya, yang dimana mendorong konten buatan pengguna seperti video reaksi, unboxing, dan review kacang kutukan yang bisa viral di TikTok dan Instagram. Yang kemudian adalah dorong penjual edisi terbatas, di mana menciptakan rasa penasaran dan FOMO melalui kacang berbungkus merah dan peluang memenangkan hadiah yang eksklusif. Yang terakhir adalah bangun loyalitas lewat pengalaman tak terlupakan, di mana mengikuti emosi konsumen lewat kejutan, storytelling, dan hadiah nyata untuk menciptakan memori yang lengkap. Baik. Em,
Segitu saja pembahasan dari kita. Perkenalan dari agensi dan klien kami, Kacang Dua Kelinci. Juga ide besar dari kami. Maka dari itu, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.